Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe-nya dulu. Kali ini kita akan membahas kondisi wilayah Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Materi ini disampaikan dalam mata pelajaran geografi di kelas 11 IPS semester ganjil. Mari kita simak. Jika kita ingin membahas tentang kondisi wilayah Indonesia, kita bisa membaginya menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan letak astronomis, yang kedua berdasarkan letak geografis, dan yang ketiga berdasarkan kondisi geologi. Wilayah Indonesia, jika dilihat dari letak astronomis, itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan juga 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jika dilihat pada peta, wilayah Indonesia memiliki wilayah yang luas, terbentang dari ujung Pulau Sumatera sampai ujung timur Pulau Papua, di garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Hal ini menunjukkan bahwa garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat membagi wilayah Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Letak astronomis ini sangat mempengaruhi kondisi di wilayah Indonesia. Dampak dari garis lintang Indonesia yaitu memiliki iklim tropis karena berada di lintang kurang dari 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Selain itu juga memiliki iklim laut karena Indonesia merupakan negara kepulauan di mana luas perairan atau luas lautnya lebih besar daripada luas daratannya. Selanjutnya, akibat Indonesia berada di lintang rendah dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi, ini menyebabkan suhu di Indonesia relatif tinggi atau suhunya panas. Dan curah hujan pun tinggi. Dengan adanya curah hujan dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi, maka keanekaragaman hayati pun melimpah. Berikutnya dampak dari garis bujur Indonesia yang berada di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dengan selisih 46 derajat, maka Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu dunia, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Letak geografis Indonesia yaitu sebelah utara Indonesia ada benua Asia, sebelah selatan benua Australia, sebelah barat ada Samudra Hindia, dan sebelah timur ada Samudra Pasifik. Sebagai negara maritim, perairan Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat berlimpah. Diperlukan pihak yang ahli dalam mengelola sumber daya ini. Maka, pengaruh dari geografis Indonesia sebagai negara maritim dapat menambah peluang pekerjaan masyarakat Indonesia, terutama di sektor wisata, laut, pelayaran, nelayan, dan lain sebagainya. Selain itu, pengaruh dari letak geografis Indonesia yaitu jalur perdagangan dunia. Indonesia sebagai negara maritim memiliki letak geografis yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dunia dari satu negara ke negara lainnya. Pengaruh selanjutnya dari letak geografis Indonesia yaitu keberagaman budaya masyarakat. Strategisnya perairan Indonesia tentu membuat perairan ini banyak dilalui oleh kapal pedagang internasional yang tidak sekedar lewat tetapi juga singgah. Hal ini tanpa disadari dapat menambah keberagaman budaya dan bahasa di Indonesia, termasuk suku bangsa. Secara geologis, Indonesia dipengaruhi oleh 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Dampak kondisi geologis Indonesia, banyak tersebar gunung api aktif karena ada tumbukan 3 lempeng besar dunia. Yang kedua, karena banyaknya gunung api yang masih aktif sehingga tanahnya menjadi subur. Kemudian, karena tumbukan ketiga lempeng tersebut, di Indonesia banyak terjadi gempa.
Selain itu juga keanekaragaman flora dan fauna tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga sumber daya mineral sangat beragam. Selain itu, keanekaragaman hasil laut pun sangat melimpah. Demikian penjelasan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih.